Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kak Putri Purwanti. Saya akan menjelaskan tentang keanekaragaman penduduk dunia. Apa yang dimaksud keanekaragaman penduduk? Keanekaragaman penduduk adalah suatu kondisi dalam masyarakat di mana terdapat perbedaan dalam berbagai bidang suku bangsa, ras, agama, politik, ataupun budaya. Yang pertama, ada ragam ras. Ras berasal dari kata radix atau bahasa Latin yang artinya asal atau akar. Ras adalah pengelompokan berdasarkan ciri biologis, bukan berdasarkan ciri-ciri sosiokultural. Ras adalah salah satu sistem pengelompokan atau penggolongan manusia yang ada di muka bumi ini berdasarkan ciri fisik secara umum. Ciri fisik yang dipakai untuk mengelompokkan ras yaitu: yang pertama, ada bentuk badan. Bentuk badan ini dinilai berdasarkan tinggi dan rangka badan. Ada golongan ras yang memiliki tubuh tinggi besar, ada pula golongan ras yang memiliki tubuh tinggi kecil, ataupun ada golongan ras yang memiliki tubuh kecil mungil. Yang kedua, ada bentuk kepala. Walaupun bentuk kepala agak sulit dilihat sepintas, namun para ahli juga mengelompokkan ras berdasarkan bentuk kepalanya. Bentuk kepala biasanya diukur berdasarkan panjang lingkar kepala. Yang ketiga, ada bentuk muka. Yang diperhatikan dalam pengelompokan ras adalah bentuk tulang pipi, ada yang menonjol dan ada yang tidak. Panjang muka atau jarak antar dua tulang pipi, dan bentuk tulang rahang bawah ataupun dagu. Yang keempat, ada bentuk hidung. Bentuk hidung ini dinilai dari panjang dan lebar hidung rata-rata sekelompok manusia. Orang biasanya menggolongkan menjadi hidung mancung, pesek, dan biasa ataupun lebar. Yang kelima, ada warna kulit. Ada kelompok manusia yang berkulit hitam, putih, kuning, atau sawo matang. Faktor terjadinya ras di dunia. Yang pertama, mutasi. Yang kedua, seleksi alam. Yang ketiga, adaptasi. Yang keempat, isolasi. Dan yang kelima yaitu migrasi. Apa yang dimaksud dengan mutasi? Mutasi adalah perubahan secara genetik yang disebabkan faktor lingkungan ataupun faktor lain. Misalnya, orang tua yang berkulit hitam bisa melahirkan anak berkulit sawo matang. Yang kedua, seleksi alam. Seleksi yang dilakukan oleh alam, di mana kelompok manusia yang paling bisa bertahan mendiami suatu wilayah tertentu yang tetap lestari. Yang ketiga, ada adaptasi. Adaptasi adalah penyesuaian diri kelompok manusia terhadap lingkungannya. Misalnya, kelompok manusia yang hidup di wilayah kutub, maka lama-kelamaan bentuk tubuh dan cara hidupnya akan beradaptasi dengan lingkungan kutub yang dingin. Yang keempat, ada isolasi. Isolasi adalah pemencilan atau pengucilan, ciri-ciri fisik atau biologis yang didapat suatu kelompok manusia dari mutasi, seleksi alam, dan adaptasi akan bisa bertahan turun-temurun apabila kelompok tersebut terisolasi atau sengaja mengucilkan diri dengan dunia luar. Yang kelima, ada migrasi. Migrasi yakni perpindahan. Sejak zaman dahulu, suatu kelompok manusia sudah melakukan perjalanan migrasi untuk mencari tempat yang lebih baik. Perpindahan tersebut bisa disebabkan kondisi alam, bencana alam, atau peperangan. Pembagian ras. Pembagian ras tersendiri itu dibagi menjadi 4, yaitu ada ras Mongoloid, ras Negroid, ras Kaukasoid, dan ras khusus. Adapun ciri-ciri ras Mongoloid yaitu
Ras ini mempunyai kulit putih dan badan yang tidak tinggi dan tidak besar. Ras Mongoloid juga mempunyai bentuk mata yang kecil ataupun sipit dan berambut hitam. Ras Negroid. Ciri-ciri ras Negroid yaitu berkulit hitam dan rambut keriting. Sebagian besar berasal dari Afrika. Ras ini ada di seluruh dunia walaupun terkadang menjadi kelompok minoritas di negara mereka tinggal. Ciri-ciri ras Kaukasoid yaitu ras ini mempunyai ciri kulit putih, mata biru, dan badan yang besar. Golongan ini mendiami hampir seluruh Eropa. Sedangkan ras khusus yaitu golongan atau kelompok manusia yang tidak termasuk 3 golongan ras di atas dan mempunyai ciri sendiri, hanya terdapat di wilayah tertentu dalam satu negara. Ras di Indonesia. Yang pertama ada ras Papua Melanesia, yang kedua ras Vedoid, yang ketiga ras Melayu Muda atau Deutro Melayu, yang keempat ras Melayu Tua atau Proto Melayu, dan yang kelima ras lain-lain. Di antara ras-ras tersebut ada orang-orang Cina, Jepang, Korea, orang-orang Arab, Pakistan, dan India. Orang-orang Cina, Jepang, dan Korea merupakan kelompok ras Mongoloid, Induk atau Asiatik Mongoloid. Sedangkan orang-orang Arab, Pakistan, dan India merupakan kelompok ras Kaukasoid. Ragam budaya. Keanekaragaman budaya tak lain merupakan suatu fakta tentang keberadaan begitu banyak ragam budaya yang berbeda satu sama lain, yang dapat dibedakan berdasarkan pengamatan etnografis. Kesadaran adanya keanekaragaman tersebut semakin terasa di masa kini berkat komunikasi global dan meningkatnya kontak antar budaya. Kebudayaan adalah segala sesuatu yang dilakukan dan dihasilkan manusia, meliputi A. Kebudayaan material yang meliputi benda-benda ciptaan manusia yang nyata dan konkret, misalnya alat-alat perlengkapan hidup. Di tiap negara mungkin saja berbeda kebudayaannya. Contoh nyatanya yaitu di Amerika terdapat patung Liberty yang merupakan penanda atau lambang Amerika. Amerika juga memproduksi smartphone bermerek Apple dan memproduksi banyak senjata-senjata untuk keperluan perang dan lain-lain. Di Korea Selatan, menciptakan smartphone bermerek Samsung, pakaian-pakaian ala khas Korea, dan lain-lain. Di Indonesia sendiri yaitu membangun Monas sebagai lambang negara dan lain-lain. B. Kebudayaan non-material. Kebudayaan non-material yaitu semua hal yang tidak dapat dilihat, diraba, misalnya religi, bahasa, ilmu pengetahuan, lagu, tarian tradisional, cerita dongeng, dan lain-lain. Keanekaragaman budaya non-material di dunia, contohnya Inggris, menciptakan bahasa Inggris yang sudah dikenal di seluruh penjuru dunia. Di Indonesia memiliki begitu banyak tarian tradisional yang sudah terkenal hingga mancanegara seperti tari Bali, tari Saman, tari Pendet, dan lain-lain. C. Ragam ekonomi. Sistem ekonomi di dunia yang sangat populer yaitu sistem ekonomi kapitalisme. Sistem ekonomi ini dipengaruhi oleh semangat untuk mendapat keuntungan semaksimal mungkin dengan sumber seminimal mungkin. Usaha kapitalis ini didukung dengan nilai-nilai kebebasan untuk memenuhi kebutuhan. Sistem ekonomi sosialis. Sistem ini sering disamakan dengan istilah komunisme. Padahal keduanya memiliki perbedaan. Perbedaan antara keduanya adalah cara untuk mencapai tujuan, sedangkan persamaannya adalah mengenai tujuan yang ingin dicapai dari keduanya. Sistem ekonomi Islam. Implementasi pemahaman Islam akan membentuk kehidupan Islam dalam masyarakat yang secara langsung akan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan. Di antaranya adalah aspek ekonomi. D. Ragam politik. Politik merupakan sikap orientasi yang khas dari warga negara terhadap sistem politik dan aneka ragam bagiannya, dan sikap terhadap peranan warga negara yang ada dalam sistem itu.
Perbedaan sistem politik antara negara satu dengan negara lain merupakan hal yang wajar dan alami, karena setiap negara memiliki pengalaman sejarah yang berbeda-beda. Perbedaan sistem politik di berbagai negara terdapat pada perbedaan bentuk negara, perbedaan bentuk pemerintahan, perbedaan bentuk kabinet, perbedaan bentuk parlemen atau lembaga perwakilan. Ragam agama. Agama adalah sistem keyakinan kepada Tuhan. Kebebasan beragama dijamin oleh Undang-Undang 1945. Agama yang diakui secara sah di Indonesia adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Agama-agama tersebut disebarkan oleh bangsa lain dan pedagang asing yang datang ke wilayah Indonesia. Keberagaman agama di tengah-tengah masyarakat menunjukkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius. Semua agama meyakini akan keberadaan dan kekuasaan Tuhan. Akan tetapi, sistem keyakinan dan ibadah antara satu agama dengan agama yang lain berbeda. Kesimpulannya yaitu, dengan adanya keanekaragaman penduduk dunia, bukanlah suatu masalah bagi kita. Yang terpenting adalah bagaimana kita menyikapi keanekaragaman itu dengan cara yang positif dan tidak memandang segala sesuatu yang beragam itu hanya dari sudut pandang pribadi. Setiap negara tentu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Namun, bagaimana kita membuat kekurangan itu menjadi suatu kelebihan? Kelebihan untuk menjadikannya khas di mata dunia dan menjadikan semakin beragamnya keanekaragaman penduduk dunia. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.